Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita semuanya sehat, amin. Dan saya percaya Allah kita, Dia Allah yang memelihara hidup kita. Bersama-sama kita satukan hati kita, kita mulai ibadah kita. Kita bersama-sama menghampiri tahta Allah yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Bapa. Yes. Yes. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau lah Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Haleluya. Hanya Yesus, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak, haleluya. Layak dipuji disembah. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan Dia layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau layak disembah dan dipuji pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkuasa atas hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami satukan hati kami Bapa. Kami mau menghampiri tahta Allah yang maha kudus suci. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Kuduskan kami. Kami percaya kuasa darah Yesus yang menyucikan kami, melayakkan kami untuk kami boleh masuk dan menikmati hadirat-Mu. Ampuni setiap kelemahan kekurangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya firman-Mu memberkati kami pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Haleluya, kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya.
glory bagimu Tuhan. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan bersama, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan bersama, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Besar setiamu nyata, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Oh haleluya, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, lebih dalam Tuhan, dalam roh dan ku tinggikan. Oh melebihi segalanya. Lebih dalam, yes, haleluya, dalam roh dan ku tinggikan. Saya berjemaah Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Glory segalanya, lebih dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh haleluya, lebih dalam kami menyembah Engkau hari ini. Haleluya, oh lebih dalam, Yesus. Glory bagimu. Oh haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, kami
kita sembah Tuhan kita. Kiara lapatase. Haleluya. Glory. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Tidak pernah ada yang lain. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Dengan lembut katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ini kami Tuhan. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau melebihi segalanya Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan, haleluya. Yang siap bersorak-sorai bersama-sama dengan saya katakan amin. Yes, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan kita besar dan mulia. 3 orang minimal 4 orang ya. Oh haleluya. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi.
bersuara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar. Haleluya. Biarlah semua memujimu. Angkat tangan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari memuji, mengungkapkan sukacita di hati. Katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, dan mulia. Amin. Biarlah semua memujimu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin, amin, amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Jemaat saja. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Sekali lagi, jemaat saja. Katakan kau terbesar, jemaat saja. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sama-sama. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi, kau terbesar, kau terbesar. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Jemaat saja, jemaat saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sorakan. Haleluya, luar biasa. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita Tuhan melingkupi kita hari ini, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita buka hati kita. Kita akan menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami imani Tuhan pagi hari ini firman yang akan disampaikan. Sekalipun kami belum mendengarnya Tuhan, kami percaya boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami Bapa. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, karena kami percaya sungguh indah rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak
We love you, Jesus. We love you, Jesus. Sungguh indah, tak terselami oleh pikiran kami segala apa yang Kau kerjakan bagi kami. Siapakah kami ini sehingga hidup kami begitu berharga di mata-Mu? Engkau rela menderita, mati menggantikan kami. Manusia berdosa, kasih-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan. Ini kami. Kami membuka hati kami untuk setiap kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi kami. Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, lawatlah setiap hati, setiap jiwa, tak seorang pun yang terlewatkan. Engkau sendiri yang akan memenuhi segala kebutuhan kami, jiwa kami hari ini. Apapun yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami. Ini kami Tuhan. Ini kami, berbicaralah bagi kami. Hati kami siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu rela segala angan-angan pikiran hamba yang tidak berkenan kepadamu itu semua disingkirkan dalam nama Yesus. Maka bibir dan lidah hamba-Mu untuk berbicara mewakili Engkau. Layakkan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berbicaralah di tengah-tengah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani pujian hari ini. Saya sangat diberkati. Pujiannya seperti tema yang akan saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu Gembala tetap diberikan kesehatan, perlindungan, dan apa yang sedang digumuli saat ini juga Tuhan akan nyatakan yang terbaik, mujizatnya dinyatakan, sehingga keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala boleh melihat rancangan Tuhan digenapi di tengah-tengah keluarga mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Hari ini saya diberi kepercayaan menyampaikan firman Tuhan ketika hari Jumat. Saya diberitahu akan melayani, saya berdoa, dan kemudian Tuhan menaruh ayat ini di hati saya. Saya bergumul agar tidak apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Karena ketika Tuhan yang berkehendak untuk menyampaikan itu, saya tahu bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan firman itu di sini. Sama seperti Yesus harus melewati Samaria karena ada seorang perempuan Samaria yang sedang membutuhkan Yesus. Atau sama ketika Yesus sedang pergi ke Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan yang sangat membutuhkan dia di sana. Karena apa? Yesus tidak pernah kurang kerjaan. Dia tahu kemana dia harus pergi karena dia tahu ada seseorang yang sedang membutuhkan dia. Hari ini firman ini bukan hanya untuk saudara tetapi juga untuk saya, untuk kita semua. Kita sedang memasuki masa-masa di mana kita akan memperingati kematian Tuhan. Sehingga ketika ayat ini Tuhan munculkan di pikiran saya, dan kemudian saya cari, lalu kemudian wow, kita sudah masuk April tanpa terasa. Kita akan memasuki masa-masa di mana kita akan memperingati penderitaan Yesus. Sesuatu yang ketika kita membayangkannya secara manusia, itu sesuatu yang sangat menyedihkan ya.
Tetapi secara rohani kita menjadi orang-orang yang sangat bersyukur ketika Yesus mau melakukan itu dengan penuh ketaatan. Yang menyebabkan semua manusia mendapat kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tanpa ketaatan dari Yesus maka semua manusia akan binasa. Karena tidak ada seorang pun manusia yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui pengorbanan Yesus. Semua manusia berdosa. Dan manusia berdosa tidak mungkin bisa bertemu dengan Bapa yang kudus. Yesuslah yang dengan rela. Jadi dia tidak dikorbankan, no. Dia rela melakukannya untuk kita. Kalau seringkali kita tidak rela dan merasa dikorbankan ketika mengalami masalah, kita mau belajar dari apa yang Yesus lakukan hari ini. Seringkali manusia merasa dia dikorbankan. Dia merasa disakiti. Tapi kita hari ini mau belajar dari sikap yang diambil Yesus. Dia rela. Dia yang tidak berdosa. Dia yang tinggal di dalam kemuliaan di surga. Rela meninggalkan semuanya. Turun ke dunia, menjadi manusia. Bahkan di Filipi dikatakan, bukan hanya menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari seorang hamba. Dan dia melakukannya dengan ketaatan. Sampai dia mati seperti manusia terkutuk. Karena terkutuklah orang yang mati di salib. Itu kata firman Tuhan. Dan dia rela melakukan itu semua. Untuk siapa? Tunjuk dadamu dan katakan untuk saya. Untuk saya yang berdosa ini, yang tidak layak ini. Untuk saya. Betapa bersyukurnya saya. Betapa baiknya Tuhan kita. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Markus. Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat yang Markus pasal yang ke-8. Wah, ini catatan saya kok agak hilang. Markus pasal yang ke-8, sorry ya, saya buka dulu. Dalam nama Yesus. Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke 31 sampai ayat yang ke-38. Tadi ada sedikit peristiwa. Saya katakan tadi, saya cerita kalau kami ada tamu. Tamu itu dari Medan. Jadi dia harus ada pelayanan dan kami harus antar. Mulai dari tadi malam saya sudah katakan kepada suami bahwa ingatkan dia, ini jamnya Bali. Paham ya? Ingatkan dia, ini jamnya Bali. Kita sudah janji karena tadi kami ada ibadah jam 5:30 pagi, ini jamnya Bali. Ingatkan dia, kita jam 5:30 sudah harus sarapan. Jadi berarti dia harus bangun jam 5 ya. Iya, kata suami saya. Saya juga nggak tahu diingatkan atau tidak, apa lupa bagaimana ya. Kita tunggu sampai jam mau dijemput ke hotel yang dekat rumah ya. Dia harus sarapan di rumah. Kita jemput, dia belum keluar. Ketika ditelepon dia tiba-tiba melompat baru terbangun. Ternyata dia masih pakai jam Medan. 1 jam mundur. Lalu akhirnya kemudian saya bilang, udah berangkat aja dulu karena suami saya harus khotbah. Dia harus berangkat jam 6, kemudian dia berangkat lebih dulu. Saya tungguin itu tamu.
Sampai akhirnya saya kemudian tadi terlambat. Kemudian mengenai jam ibadah juga. Dia bilang jam 9, jam setengah 10. Ternyata dia membayangkan juga jam Medan. Akhirnya suami saya juga tadi selesai khotbah langsung, belum selesai dia terburu-buru harus antar. Jadi ada situasi yang saya bilang, dalam nama Yesus, iblis, engkau jangan mengganggu pikiran saya. Dalam nama Yesus saya harus tetap melayani Tuhan. Jadi ada hal yang di luar dari yang kita rencanakan. Tapi saya percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baik, puji Tuhan. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Boleh kita baca bersama ya, dimunculkan. Markus 8 ayat 31. Sudah? Oke, pakai yang di depan juga boleh ya. Baik, saya akan baca yang 31. Bapak Ibu akan baca yang 32 dan seterusnya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Puji Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi sebelum Yesus disalibkan, ada 3 kali pemberitahuan terlebih dahulu kepada murid-muridnya yang disampaikan. Walaupun ternyata sudah 3 kali diberitahu, murid-murid tetap tidak memahami apa sebenarnya yang akan terjadi. Sehingga pada akhirnya mereka mengalami rasa syok yang luar biasa ketika menyaksikan bagaimana Yesus akhirnya disalib. Bahkan sebelum Yesus disalib, kita bisa mengetahui ketika Petrus menyangkal Yesus, bahkan ketika Yesus mulai diadili, semua murid-muridnya meninggalkan Dia. Padahal jelas sudah diberitahukan 3 kali. Jadi pemberitahuan yang pertama ini yang kita baca, ada pemberitahuan kedua, ada pemberitahuan ketiga, sampai kemudian peristiwa itu terjadi. Tetapi semua murid-muridnya tidak memahami. Seperti itu ya. Kita bisa membayangkan ya bagaimana perasaan Yesus dengan semua hal yang Dia alami. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia menginginkan sebagai manusia ada orang-orang terdekat yang bisa tetap menemani Dia. Perhatikan ya Bapak Ibu, seringkali kita kurang memahami. Kadang-kala ada hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus disalib. No,
Yang disalib itu adalah Yesus sebagai seorang manusia. Ketika disalib, Yesus itu sebagai seorang manusia, sama seperti saudara dan saya. Manusia 100%. Jadi yang disalib itu, yang mati itu adalah Yesus sebagai manusia. Karena tidak mungkin Tuhan mati. Ya, yang mati itu Yesus sebagai manusia. Kalau kita berada dalam situasi mengalami pergumulan yang sangat berat, kita menginginkan ada orang-orang di sekeliling kita yang membackup kita, yang mendukung kita, yang menemani kita, sahabat-sahabat terdekat kita, orang yang kita anggap memahami kita. Tapi kenyataannya ketika kita mengalami pergumulan itu, semua pergi. Mari kita mencoba berada di posisi Yesus. Pernah nggak ngalamin itu Bapak Ibu? Kita ngalami masalah yang sangat berat dan tidak ada seorang pun yang menemani kita. Kalau Bapak Ibu pernah ngalamin itu, ingat. Yesus sudah mengalaminya terlebih dahulu. Jadi engkau tidak sendiri. Engkau sedang mengalami apa yang Yesus pernah alami. Dia sendiri. Sampai ketika dia ada di Taman Getsemani, dia takut. Tuhan mana mungkin takut, benar. Tapi Yesus sedang sebagai seorang manusia biasa seperti kita. Karena dia adalah Tuhan 100% dan dia juga adalah manusia 100%. Dan ketika dia mengalami semua penderitaan ini sampai ke salib, dia sedang sebagai seorang manusia 100%. Sama seperti saudara dan saya. Yang tahu rasanya sakit, yang tahu rasanya takut, yang tahu rasanya lapar, yang tahu rasanya sedih. Dia sendiri. Nah, dia tahu apa yang akan dia alami. Karena dia juga Tuhan. Dia tahu dia akan diolok-olok, dia tahu dia akan diludahi, dia tahu dia akan dicambuk, dia tahu dia akan dimahkotai duri, dia tahu tangannya akan dipaku dan dia tahu dia akan disalibkan, dia tahu dia akan memikul salib. Dia tahu semua apa yang akan dia alami. Dan dia berusaha memberitahu murid-muridnya, orang-orang terdekatnya. Ada di Taman Getsemani dia berdoa. Dia meminta ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, tolong temani saya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidur. Kita menyalahkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus? No. Karena mereka juga lelah, mereka manusia. Jadi kalau satu saat kita berada dalam penderitaan yang sangat berat, dan Tuhan mengizinkan kita tidak memiliki siapa-siapa untuk menemani kita mengalami itu. Ingat, Yesus pernah mengalaminya. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Suami, anak atau siapapun. Tapi Tuhan sedang mengizinkannya untuk kita mengalami itu. Ingat, dalam setiap peristiwa apapun yang kita alami, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kenapa kamu tidak ada ketika saya bergumul? Kenapa kamu tidak ada ketika saya butuh? Kenapa kamu tidak menghibur saya? Kenapa kamu tidak... No. Diam. Izinkan Tuhan yang bekerja. Mulai hari ini kita belajar untuk tidak memposisikan diri sebagai korban. Yesus mengalaminya. Dan Tuhan juga kadangkala mengizinkan kita mengalaminya. Buka hati selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau Yesus saja yang kita sembah menderita, siapa kita yang harus selalu lepas dari penderitaan? No.
Tidak akan pernah kemuliaan tanpa penderitaan. Ingat, Yesus tidak akan dimuliakan kalau dia tidak mengalami penderitaan dan taat sampai mati. Lalu dia mengalami kebangkitan dan dimuliakan. Itu proses anak Tuhan. Tak akan ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ingat. Tak akan ada kemenangan kalau tidak ada perjuangan. Itu proses. Baik, kita akan melihat dari kisah ini. Kenapa ketika Yesus menceritakan bahwa dia akan ke Yerusalem, lalu kemudian menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh. Itu sesuatu yang menyakitkan bagi murid-muridnya, terutama Petrus ya. Itu sebabnya langsung Petrus menarik dia. Yesus, maksudnya Yesus ya. Yesus, jangan ngomong gitu. Itu gak mungkin terjadi. Tapi Yesus bilang apa kepada Petrus? Hei iblis, enyahlah engkau. Apakah Yesus bilang Petrus itu iblis? No, bukan maksudnya itu. Yesus tahu bahwa Petrus pada saat itu sedang digoda oleh iblis. Sehingga tanpa disadari oleh Petrus, dia mengucapkan kata-kata itu. Enggak mungkin Yesus, kamu mengalami itu. Tapi kemudian Yesus berkata, enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Keinginan murid-murid pada waktu itu adalah bagaimana supaya Yesus ini menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin di Israel. Bagaimana kemudian mereka ke-12 ini akan menjadi orang-orang yang terkemuka memimpin bersama-sama dengan Yesus. Mereka menginginkan mujizat-mujizat akan tetap terjadi. Mereka menginginkan Yesus umurnya panjang tetap ada di dunia. Karena mereka hanya memikirkan kepentingan jasmani mereka. Memikirkan apa yang kelihatan. Karena ternyata mereka belum memahami untuk apa Yesus datang ke dunia. Sampai kemudian Yesus mengatakan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tetapi Yesus hanya mau melakukan apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh Bapaknya bagi dia. Dan tugasnya datang ke dunia satu-satunya adalah untuk mati. Disalib. Lalu bangkit pada hari ketiga. Dan kemudian dia akan naik ke surga. Apa tujuannya dia mati? Karena dia mau lewat ketaatannya sampai mati di kayu salib. Seluruh umat manusia bisa diselamatkan. Ada visi besar Allah yang sedang ditaruh di beban Yesus. Dan sebagai seorang manusia rasa takutnya yang luar biasa yang membuat dia. Ketika berdoa di Taman Getsemani dia berkata, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini daripada aku. Lalu dia menangis ketakutan. Sampai dia keringat dan mengeluarkan seperti tetes-tetes darah. Rasa takut yang luar biasa. Tapi diakhiri dengan doa. Bukan kehendakku Bapa, jadilah kehendak. Luar biasa. Sekarang kita semua sudah menikmati apa yang namanya pengampunan. Karena pengampunannya lah lalu kita menjadi anak-anaknya. Lalu saat ini kita ada di rumah Tuhan, kita beribadah. Kita menikmati yang namanya berkat-berkat. Tapi ingat, siklus itu tidak bisa tidak kita lakukan. Lahir, menderita, mati, dimuliakan.
Itu siklus yang tidak boleh dipotong. Kecenderungan manusia selalu ingin hidupnya nyaman. Kurang suka proses. Betul ya? Ya saya juga. Kalau bisa nggak menderita, kenapa harus menderita? Tapi tidak akan pernah ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan-pergumulan, ya memang itu proses yang harus kita jalani. Jangan mengelak. Jangan mengasihani diri. Hadapi. Katakan, Tuhan kuatkan aku. Itu saja. Berjuang untuk tidak mengeluarkan kata-kata. Kenapa Tuhan? Aku sudah memberi perpuluhan. Aku sudah rajin beribadah. Aku sudah rajin berdoa. Aku sudah rajin melayani. Aku sudah... Kita mulai menghitung jasa-jasa kita di hadapan Tuhan. Kenapa aku harus menderita? Sementara orang lain sana, siapa tahu. Kita kan gak pernah tahu hidup orang. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap manusia punya prosesnya masing-masing. Saya tidak boleh menginginkan proses ibu ini. No. Saya belum tentu bisa menanggung proses yang dialami ibu ini atau saudara-saudara yang lain. Dan saudara-saudara yang lain juga nggak bisa menanggung proses yang harus saya alami. Karena apa? Tuhan memberi kepada kita proses menurut porsinya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Tetapi bagaimana supaya di dalam setiap proses itu kita bisa menjalaninya dan kemudian kita berkemenangan. Tujuan Tuhan itu kok. Berkemenangan. Jalani saja setiap proses. Pergumulan, penderitaan. Apapun itu, jalani saja. Ibu kan cuma ngomong, gak ngalamin. Saya loh yang ngalamin. Makin kita mengeraskan hati, makin lama proses itu selesai. Ingat. Makin kita mengasihani diri, menganggap kita ini korban, makin lama proses itu selesai. Kemanapun engkau pergi, Tuhan akan mengejarmu sampai engkau menyelesaikan proses itu. Karena Tuhan menghendaki engkau menang dari proses itu. Dan tujuan dari kemenangan proses yang engkau alami itu adalah supaya lewat peristiwa yang engkau alami dan engkau menang di dalamnya, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang yang mengalami proses yang sama. Ingat, Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat bagimu, bagiku. Jangan pernah lari dari proses. Hadapi. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Itu saja. Kuatkan aku Tuhan. Aku mau menang bersama dengan Engkau. Kuatkan aku. Tuhan pasti kuatkan. Stop mengeluh di hadapan Tuhan. Karena Dia sedang membentuk kita. Seperti yang Dia inginkan. Itulah yang harus dilakukan oleh para pengikut Yesus. Setiap orang yang mengikut aku harus, apa tadi dikatakan? Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Masing-masing kita punya salib. Jadi setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya Ibu Bindargo. Enggak. Enggak. Masing-masing punya salib. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Dan hanya dengan cara seperti itulah engkau layak dikatakan sebagai murid Yesus. Enggak ada cara lain. Sangkali diri, pikul salib, jalani setiap penderitaan. Lah, kalau Yesus saja menderita, masa kita mau menghindari penderitaan?
Siapa kita? Yesus yang tidak berdosa saja menjalaninya. Apalagi saya yang berdosa ini. Mau melakukan dosa tetapi tidak mau menerima akibat dari perbuatan dosa saya. Loh. Aku yang makan nangkanya, kamu yang kena getahnya, gitu ya. Ada orang seperti itu ya. Saya yang nikmat, kamu yang alami penderitaan. No, enggak. Yesus saja yang tidak berdosa menderita kok. Apalagi saya yang berdosa. Saya harus rela mengalami penderitaan. Saya harus rela pikul salib. Kita mau taat seberat apapun. Harus menerima. Baik, kita akan belajar 3 hal. 3 hal mengenai memikul salib dan menyangkal diri. Apa yang akan dialami ketika kita harus memikul salib dan menyangkal diri? Di dalam dunia ini ketika kita harus memikul salib dan menyangkal diri, yang pertama kita akan menderita. Kita pasti akan menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Kita akan menderita seumur hidup dalam perjuangan melawan dosa. Melakukan kebenaran itu mudah apa sulit? Oh, gampang. Gampang ya, melakukan kebenaran gampang ya. Melakukan firman Tuhan gampang ya. Gampang kalau hati kita rela. Yang membuat sulit itu kan karena kita nggak rela. Benar nggak? Gampang nggak mengasihi seseorang yang jahat? Gampang. Sulit. Tapi kenapa kita bisa mengasihi seseorang yang jahat yang sudah melukai hati kita dan kemudian kita memberikan pengampunan kepada dia? Dan kemudian kita berkata, aku mengasihimu padahal dia sudah melukai kita dengan sangat? Sulit ya? Sulit secara jasmani, tetapi ketika kita memiliki kasih Tuhan, kita tahu. Kita rela melakukannya. Itu tidak mudah. Semudah ketika Yesus di kayu salib dan kemudian yang di sampingnya berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau nanti sudah ada di dalam kemuliaan. Atau ketika Yesus disalib mengatakan kepada orang-orang yang sudah menombak dia, menghukum dia, menyalibkan dia. Kemudian Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kok gampang ya Tuhan Yesus ngomong itu ya? Kok gampang ya Yesus ngomong itu? Kok aku sulit ya? Karena di dalam diri kita masih ada daging. Daging ini loh yang ngomong. Mana lebih kuat yang bicara? Daging kita ini apa roh kita? Hanya tergantung itu kok. Kalau masih lebih kuat roh kita bicara, maka dengan mudah kita akan melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau lebih kuat daging kita yang bicara menguasai diri kita, maka kita akan sulit melakukan itu. Harga diri lo, disakiti lo, dilukai lo, ditipu lo. Dibohongi lo. Diselingkuhi lo. Banyak hal. Banyak hal yang melukai hati kita, benar ya? Banyak peristiwa. Tapi seumur hidup kita akan mengalami penderitaan di dalam melawan dosa. Seumur hidup, itu perjuangan seumur hidup. Jangan pernah menginginkan kemudahan akan kita alami ke depan. No. Kita akan mengalami penderitaan demi penderitaan selama kita mengikut Yesus. Relakan hatimu. Luaskan hatimu. Jangan meminta kenyamanan kepada Tuhan.
Doa setiap hari, setiap pagi untuk kita diberikan hati yang lapang, hati yang rela untuk kita siap mengalami penderitaan, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan hari itu. Masalah kan gak hanya datang dari luar sana. Masalah dari suami, masalah dari istri, masalah dari anak, masalah dari orang tua, masalah dari tetangga. Bahkan masalah dari ini. Benar enggak? Masalah dari HP yang di tangan kita hari-harinya ini nempel. Justru seringkali masalahnya lebih banyak dari ini. Kalau kita terlalu melekat dengan ini, hati-hati ya. Terlalu melekat dengan ini. Banyak masalah yang akan kita hadapi. Tapi itu adalah pergumulan seumur hidup untuk melawan dosa. Dan harus kita hadapi. Karena dosa terus mengintip di sekeliling kita. Dengan cara apapun. Iblis gak akan rela kita hidup kudus. Gak akan rela iblis. Jadi sadari, musuhmu itu siapa? Bukan suami, bukan istri, bukan anak. No. Musuh kita itu iblis yang setiap saat ngintip dekat kita. Bagaimana caranya supaya kita jatuh? Tujuannya hanya itu. Sadari. Jadi kalau tiba-tiba nggak tahu apa-apa, tiba-tiba istri ngomel, marah, bikin kita jengkel. Sadari. Itu cara iblis untuk membuat rumah tangga kita kacau. Jadi dengan segera kita harus menyadari. Iblis punya begitu banyak cara bagaimana supaya kita jatuh dalam dosa hari itu. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan kasih Tuhan. Sadari. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita menderita dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Yaitu tadi ya. Sama seperti yang saya katakan tadi. Iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang terus mencari mangsa. Kalau saya tidak hati-hati, berarti saya akan menjadi mangsanya dan saya ditelan hidup-hidup. Setiap hari itu adalah peperangan. Dan setiap hari juga adalah kemenangan. Setiap hari berperang, setiap hari juga mengalami kemenangan. Itulah yang Tuhan rindukan dari kita. Dia tidak pernah mau kita kalah. Jadi kalau kita sudah mengenali siasat iblis, hati-hati. Dia pakai siapa saja, bukan berarti kemudian kita menganggap istri, suami, atau anak, menantu, cucu itu adalah orang-orang yang harus kita hindari, kita awasi. Jangan-jangan ini dipakai Tuhan hari ini untuk menggoda saya. Bukan itu. Tapi iblis akan terus berusaha menjatuhkan kita, itu pasti. Nah, yang ketiga. Saya takut waktunya lewat. Boleh nggak saya diingatkan soal waktu ya? Saya takut waktunya lewat. Oke. Yang ketiga, kita akan menanggung kebencian dan ejekan dari dunia. Ketika kita mengikut Yesus. Kalau kita berada di lingkungan keluarga yang sebagian besarnya bukan pengikut Yesus. Kita seringkali mengalami ini ya. Kita diejek. Kita dicemooh. Bahkan kadangkala orang yang mengatakan diri Kristen pun ketika melihat orang lain hidupnya begitu rohani dan benar. Kadangkala ngejek ya. Rohani banget. Apa-apa Tuhan. Apa-apa Tuhan. Rohani banget. Bohong dikit-dikit gak apa-apa lah. Nyuri dikit-dikit gak apa-apa lah. Telat dikit-dikit gak apa-apa lah. Ketika kita berjuang untuk melakukan apa yang benar, ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang mencela. Yang kurang sepaham dengan kita. Atau yang standar hidupnya tidak seperti kita. Sebagai anak Tuhan tentu kita punya standar dia. Standar kita apa? Ini. Standar kita firman Tuhan. Gak ada yang lain.
Ketika kita berdiri di atas kebenaran apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada begitu banyak orang yang akan mencela kita. Menganggap kita seperti makhluk asing di dunia ini. Kamu kayak alien. Lantas kemudian ketika orang lain berkata seperti itu lalu kita mundur. Gak apa-apa lah, bohong dikit-dikit gak apa-apa lah. Lalu kemudian karena mayoritas begitu, lalu kemudian iya ya gak apa-apa lah sekali-sekali. Kita menurunkan standar kita demi orang lain. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Orang akan membenci kita ketika kita tidak mau diajak kompromi untuk melakukan dosa, kesalahan. Apalagi dalam berbisnis. Kita mau lurus-lurus saja dan kemudian rekan bisnis kita bilang, ini kalau lurus-lurus saja nggak akan dapat nih proyek. Ayolah menyimpanglah dikit. Lalu kemudian hati kita bilang, iya ya semua orang melakukannya. Pasti Tuhan memaklumi. No. Sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi toh. Semua akan terbuka. Yang terakhir, kalau kita masih dicela oleh pemimpin, kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, masih oke lah. Yang menyakitkan itu kadangkala justru pemimpin-pemimpin agama kadangkala mencela kita. Sama seperti yang dialami oleh Yesus. Bagaimana para tua-tua dan pemimpin-pemimpin agama kemudian mencela dia. Bahkan justru pemimpin-pemimpin agama lah yang menjebloskan dia dan menyalibkan dia. Kita tidak pernah tahu, satu saat bisa saja orang-orang yang rohani justru dipakai Tuhan untuk menguji kita. Lalu kemudian kita bilang, mestinya dia itu loh membimbing saya. Mestinya dia itu loh memotivasi saya. Justru dia yang menghancurkan hidup saya. Dia hamba Tuhan. Lalu kita bilang begitu. Bisa gak? Bisa. Yesus saja ngalami kok. Para tua-tua pemimpin-pemimpin agama yang menyalibkan dia. Bisa kita ngalami? Bisa. Tuhan pakai siapa saja untuk memproses kita. Tidak melihat jabatannya. Tapi bagaimana supaya kita tetap berespon benar. Hidup benar dan tidak menyalahkan. Terima kasih Tuhan. Ini proses yang Tuhan izinkan kepada saya. Lewat hamba Tuhan itu. Berkatilah dia. Selesai toh. Daripada saya mulai mengutuk-ngutuk. Mestinya kamu jadi teladan. Mestinya sebagai hamba Tuhan. No, stop, stop, stop. Stop mulut ini. Ngomongin orang diurapi Tuhan. Stop mulut ini mencela orang yang kita katakan hamba Tuhan. Stop. Mereka itu urusannya Tuhan. Hamba Tuhan. Para pelayan-pelayan. Siapapun mereka, mereka juga manusia biasa sama seperti kita. Yang bisa melakukan kesalahan. Tetapi kita harus terus berjuang untuk tetap benar. Sama seperti yang dilakukan Yesus. Dia tetap berdiri dalam kebenaran. Dan kemudian sampai pada akhirnya dia taat kepada Bapaknya sampai mati. Dan dia berkemenangan. Dia merindukan itu dari kita. Jangan minta kenyamanan mulai hari ini. Saya berdoa agar kita semua yang ada di dalam ruangan ini tidak meminta kenyamanan kepada Tuhan. Malu kita. Malu sama Yesus. Doa kita setiap pagi, berilah aku kekuatan Tuhan untuk menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Menderitakah? Menyenangkankah? Berkat melimpahkah? Berkekurangankah? Apapun itu, berilah aku kekuatan untuk aku bisa menghadapinya. Perhatikan juga,
ketika ada teman-teman kita atau siapapun itu mengalami pergumulan, mengalami penyakit, mengalami masalah, mengalami penderitaan, stop untuk menghakimi. Kamu berdosa sih. Enggak selamanya orang sakit karena dosa. Enggak selamanya orang menderita karena dosa. Stop menghakimi. Kita tidak pernah tahu apa yang dia alami. Ketika orang mengalami pergumulan juga, kita harus berhikmat. Ketika orang lain berkata, aku mengalami pergumulan ini, penderitaan ini. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Petrus. Yesus, enggak mungkin engkau mengalami itu. Tapi kenyataannya Petrus salah kan? Jadi ketika orang lain mengalami pergumulan juga, minta hikmat dari Tuhan, kata-kata apa yang harus kita katakan. Sehingga kita bisa mengatakan kepada orang itu, saya berdoa supaya Tuhan memberimu kekuatan untuk mengalami masalah ini. Dan saya berdoa Tuhan memberimu jalan keluar. Jadi kita tidak katakan, aku berdoa supaya engkau keluar dari masalah ini. Artinya aku berdoa supaya engkau tidak mengalami masalah ini. Padahal sebenarnya Tuhan menginginkan dia mengalami masalah itu. Salah atau doanya? Aku berdoa supaya engkau keluar dari masalah ini. Masalahnya belum selesai kok. Penyakit pun dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Kenapa kita harus mengatakan sepertinya orang yang sakit itu berdosa banget? Bahkan ketika peristiwa COVID, ada begitu banyak orang yang malu ketika kena COVID. Seolah-olah orang yang kena COVID itu adalah aib. Benar enggak? Stigmanya negatif. Dia sih berdosa, makanya kena COVID gitu. Siapa gua ngakimin orang? Tuhan juga mengizinkan dia kena COVID kok. Kenyataannya banyak orang sembuh karena COVID. No. Dia meninggal bukan karena COVID, tapi karena Tuhan bilang sudah waktunya dia dipanggil. Ingat itu. Dia berdosa kena COVID meninggal. No. Dia meninggal karena sudah waktunya Tuhan panggil dia. Tuhan punya kedaulatan kepada setiap orang. Apakah meninggal karena sakit? Banyak orang sehat walafiat juga tiba-tiba dipanggil Tuhan, benar ya? Jadi kalau ada orang yang mengalami kematian lewat sakit, karena Tuhan menghendaki itu terjadi. Itu sebabnya kita juga harus berhati-hati di dalam perkataan kita terhadap orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus kepada Yesus. Mulai hari ini, dengan apa yang dialami oleh Yesus, segala penderitaan yang dia alami. Mulai hari ini mari kita merubah konsep pikir kita. Jangan minta kenyamanan kepada Tuhan setiap hari. Jangan minta kelimpahan secara materi setiap hari. Tetapi berdoalah supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita hari itu. Dan kita mau berkemenangan. Kita rubah konsep kita. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Apakah kita mau dimuliakan? Siaplah menderita. Ada satu peristiwa. Sedikit intermezzo ya. Begini. Saya pernah mengalami kecelakaan dengan suami. Berapa tahun yang lalu ya. Kami naik sepeda motor waktu itu ngebut ngejar waktu dan kemudian kami jatuh berdua. Tapi saya tahu Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan lindungi. Karena ketika saya dulu suka mungkin kalau ada di sini ya, kalau naik motor suka pakai selendang ya. Tahu ya, pakai pasmina, pakai selendang. Saya suka pakai selendang karena malas pakai jaket. Dan kemudian motor itu masih pakai jeruji ya. Jadi ketika ngebut, selendang itu ternyata masuk ke jeruji. Dan kemudian tiba-tiba merem mendadak ya, karena sudah diputar lalu terbanting. Kami terbanting di aspal dua-dua. Jadi dengan sadar saya benar-benar melihat semua peristiwa itu.
Kami terbanting berdua, motor itu masih dipegang oleh suami. Jadi motor itu nggak berhenti. Jadi kami keseret motor itu berdua, keseret karena motor itu kencang, akhirnya suami melepaskan stangnya. Dilepas, motor itu terus meluncur, saya melihat motor itu, stangnya itu ketika kena ke aspal itu mengeluarkan api, percikan api, cek, 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 seperti itu ya. Kemudian saya dengan suami nggak tahu berapa meter itu kembali masih terseret. Seperti itu benar-benar dalam kesadaran penuh saya ngalamin itu. Tapi ajaib, tidak ada satu tulang pun yang patah, lukanya hanya sedikit. Tuhan izinkan terjadi, tetapi Tuhan lindungi. Intinya di situ. Tetapi tanpa saya sadari rupanya itu menjadi trauma mendalam, jauh di dalam tanpa saya sadari. Trauma banget. Sementara suami itu seperti nggak ada apa-apa, ya biasa saja setelah itu. Sampai kemudian belakangan ini, ketika saya dibonceng suami itu naik motor, trauma itu muncul. Kalau dia sudah mulai ngebut, saya ketakutan. Saya ketakutan, benar-benar gak nyaman. Sampai saya gemetar itu, megang jaketnya sekencang-kencangnya. Dia kan rasa, kenapa, tenang dia bilang. Tapi saya takut, benar-benar saya takut. Sampai pada akhirnya saya doa gini sama Tuhan. Gini, suami saya itu gak bisa nyetir mobil. Sementara saya gak bisa naik motor. Saya bisa nyetir mobil. Jadi kita berkebalikan ya. Pasangan yang saling melengkapi sebenarnya. Jadi karena akhirnya saya benar-benar begitu ketakutannya ketika naik motor. Sampai akhirnya saya berdoa gini sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya saya kepengen suami saya itu bisa nyetir mobil. Supaya dia nyetir saya bisa duduk dengan nyaman. Ini kata nyaman ini loh. Supaya dia yang nyetir saya bisa duduk dengan nyaman. Kan enak bisa ngobrol gitu. Ini dialog saya dengan Tuhan. Tapi tiba-tiba ini di dalam pikiran saya tiba-tiba, oh kamu minta kenyamanan ya. Saya tersadar. Oh tidak Tuhan, tidak Tuhan. Tidak Tuhan, kalau Tuhan tidak menghendaki seperti itu, saya rela Tuhan. Akhirnya saya menyadari bahwa ternyata Tuhan menghendaki saya yang sembuh dari trauma. Jadi masalah utama saya itu bukan kenyamanannya. Suami nyetir, istri duduk di sampingnya, bisa nyaman. Masalahnya nggak di situ. Tapi di trauma saya yang belum selesai. Dan saya harus melawan itu. Jadi sekarang kalau saya digonceng oleh suami itu, sepanjang jalan untuk menghilangkan trauma saya itu, saya nyanyi Bapak Ibu. Saya nyanyi memuji Tuhan. Dia ngebut, dia pelan, mau hampir nyerempet orang. Saya nyanyi kencang-kencang, menghilangkan trauma saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Yang Tuhan kehendaki itu saya sembuh. Bukan supaya saya nyaman. Kadang-kala kita kan hanya menginginkan nyaman. Tidak menyelesaikan akar masalah. Padahal Tuhan mau akar masalahnya itu selesai. Ada masalah di permukaan terdalam yang harus diselesaikan. Seringkali kita hanya menyelesaikan di permukaan, padahal di kedalaman ada masalah. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu, selesaikan tuntas sampai ke akar-akarnya supaya pulih. Dan saya masih berjuang sampai hari ini untuk pulih. Kapanpun Tuhan berkehendak suami saya mau belajar nyetir dan mau menyetir, jadilah kehendak Tuhan. Saya nyaman aja sekarang, maksudnya sudah saya nggak mau menuntut. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Mungkin Bapak Ibu ada di sini seperti itu. Agak jengkel dengan pasangan mungkin atau apa. Mari kita berubah dari diri kita terlebih dahulu. Jangan menuntut pasangan, jangan menuntut orang lain. Sama kepada anak-anak juga saya sekarang begitu. Saya nggak mau menuntut mereka. Saya terus memulai dari diri saya. Mudah, nggak mudah Bapak Ibu, berat. Tapi saya berjuang untuk tidak menuntut orang lain. Saya berjuang untuk memulai dari diri saya. Untuk diam ketika disakiti.
untuk tetap mendoakan, mengasihi ketika dilukai. Mudah enggak, tapi saya mau belajar. Yesus melakukannya. Dan saya rindu, saya juga seperti Yesus. Dan itulah yang Yesus rindukan dari kita. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kejar Tuhan lebih dari apapun. Pengejaranmu akan harta dunia tidak akan membawamu kepada kekekalan di surga. Mari terus belajar seperti apa yang Yesus lakukan. Kita terus berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk hidup benar seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku, amin Tuhan, sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Seperti apa yang sudah kita baca hari ini di dalam perikop ini. Jika engkau mau malu mengakui Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, maka Tuhan juga akan malu mengakui engkau di hadapan Bapanya yang di surga. Jika engkau mencari harta dunia, kesenangan dunia, engkau akan kehilangan Tuhan. Karena sia-sialah kita memperoleh seluruh isi dunia ini kalau kita kehilangan Tuhan. Prioritas utama kita adalah menjadi pengikut Yesus yang bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Dan kita mau melakukannya dengan penuh ketaatan sampai Tuhan memanggil kita pulang kepadanya. Karena dunia ini hanya sementara. Jangan pernah mengejar dunia. Kejarlah kekekalan. Surga adalah tujuan utama kita. Berfokuslah ke sana, jangan izinkan iblis mengarahkan fokusmu kepada dunia. Tapi izinkan Roh Kudus mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Surga, tujuan kita yang kekal. Dan kita mau menjalaninya seperti Yesus. Jika ada di antara kita yang butuh didoakan, silakan mengangkat tangan. Kita akan doakan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Amin Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, mari engkau melawat tangan yang terangkat saat ini. Engkau yang tahu apa yang sedang dialami.
Mari Bapa, Engkau berbicara secara pribadi kepada anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangannya. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan, hamba memohon Roh Kudus, kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka, tolonglah mereka menghadapi semua pergumulan-pergumulan ini, karena Tuhan sedang menyediakan kemenangan bagi mereka. Diberkatilah Engkau ketika Engkau mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulanmu. Roh Kudus akan memampukan Engkau menghadapinya. Maka Tuhan menyertai engkau sampai engkau berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Engkau sendiri yang akan menyampaikan dan akan mengerjakan kebenaran ini di dalam setiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, Amin. bersama yang Amin. berdiri, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan mengangkat tangan hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat GBI Glow Denpasar, Tuhan memberkati. Allah akan menyertai engkau di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu, anak-anakmu. Masa depan anak-anak muda diberkati oleh Tuhan, masa depan yang gilang gemilang. Jadilah engkau jadi berkat di tengah-tengah pergaulanmu, diberkati sekolahmu, diberkati perkuliahanmu. Bahkan apa yang menjadi pergumulanmu anak-anak muda, biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa-Nya atas hidupmu. Semua yang sudah melayani diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya anugerah Tuhan limpah atas kami. Segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengangkat kedua belah tangan kita dengan tengadah. Anugerah dan berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, disertai dengan persekutuan dan damai sejahtera dari Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan kita, dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai siang ini esok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita sekaliannya. Diberkatilah kita untuk menjadi berkat. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab